Jadi di sini kita bisa lihat sel kayak awalnya warnanya pudar, lalu kesini makin tua dan ukurannya bulat. Nah, lalu ketika dia berdiferensiasi menjadi spermatid, dia akan terlihat bentukan ekor spermanya. Nah, ketika dia aktif dapat bergerak, dia akan menjadi spermatozoa. Di antara sel-sel spermatosit ini ada yang disebut sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini merupakan sel yang akan memberi nutrisi ke spermatogonium agar dapat tumbuh jadi spermatozoa. Kekhasan dari si sel Sertoli ini bisa kalian lihat dibandingin, bentuknya tidak bulat. Jadi yang bentuknya acak, bentuknya kayak segitiga, itu sel Sertoli. Nanti silahkan kalian amati bentuknya di preparat seperti ini. Selanjutnya kita akan mengamati siklus estrus. Oh enggak, ini masih spermatogenesis. Di sini masih ada keterangan bentuk sel Sertoli. Kalau kita bandingkan, lihat perbandingannya, warnanya beda karena sel Sertoli ini sebenarnya inti sel. Jadi sel Sertoli ini ukurannya besar. Di dalam sel Sertoli ini bisa ada beberapa spermatosit yang akan dia berikan nutrisi. Ini masih preparat spermatogenesis yang kita zoom in. Nah, untuk siklus estrus, ini penjelasan dari siklus estrus. Siklus estrus adalah siklus pada mamalia non-primata yang melibatkan organ reproduksi, yaitu uterus, ovarium, vagina, dan mame yang berlangsung dalam waktu tertentu. Nah, siklus estrus ini terjadi pada mamalia tingkat rendah, misalnya tikus. Nah, pada siklus estrus ini terjadi peningkatan libido, suhu, sehingga hewan terlihat resah dan gelisah. Lama siklus tiap hewan beda-beda, contohnya di mencit atau tikus 5 hari. Kadang-kadang terjadi 1 tahun 1 kali, misal yang disebut monoestrus, misalnya menjangan. Nah, kalau seandainya 1 tahun terjadi lebih dari 1 siklus estrus, disebutnya poliestrus. Nah, jadi untuk gampangnya siklus estrus itu seperti siklus menstruasi pada manusia. Siklus estrus dibagi menjadi 4 tahapan dan dapat dibedakan berdasarkan komposisi selnya. Ini keterangannya. Di tahapan proestrus, jumlah leukosit dan epitel mulai berkurang, mulai adanya epitel menanduk dan banyak terdapat mukus atau lendir. Estrus, sel leukosit dan epitel berinti hilang, yang ada hanya epitel menanduk. Ini silakan dibaca, kita lihat gambarnya langsung karena lebih mudah daripada dibaca. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan dengan mudah? Pertama, ingat dulu urutannya, karena ini siklus berarti dia akan selalu berputar. Saran saya mulai mengingat dari proestrus, estrus, metaestrus, diestrus, PEMD, urutannya. Kenapa saya bilang ingat dari proestrus? Karena di proestrus di sini banyak sel hidup. Saya sebut sel hidup di sini adalah sel epitel berinti. Sel epitel berinti itu bentuknya jelas, bulat itu apa sih? Tumpul. Bandingkan dengan di sini di estrus. Nah, di estrus ini bentuknya lancip, tidak tumpul dan tidak berinti. Nah, bayangin di proestrus adalah sel epitel yang masih hidup. Dia happy di sini, banyak, ramai temennya. Nah, orang hidup pasti akan tua. Nah, ketika tua, dia kehilangan inti selnya. Nah, jadi di estrus itu sebenarnya sel mati yang disebut sel epitel bertanduk. Nah,
Ini kan sel mati nih. Kalau mati harus dieliminasi dong sama tubuh. Nah, dieliminasinya oleh apa? Sel darah putih atau yang kita kenal dengan nama neutrofil atau leukosit. Nah, neutrofil itu ukurannya kecil-kecil seperti ini, warnanya ungu tua. Nah, ini enggak. Kalau ini masih ada sel yang masih memiliki inti, tapi fokus pada neutrofil yang mulai berdatangan untuk mengeliminasi sel mengandung. Nah, di sini sel neutrofil datang untuk membunuh sel yang mengandung. Berarti selanjutnya habis dong, kan udah dibunuh sama neutrofil, udah dibersihin. Nah, berarti di fase diestrus yang banyak adalah si sel neutrofilnya, karena sel bertanduk sudah dibunuh di sini di metaestrus. Nah, tapi karena sel epitel bertanduk sudah dieliminasi sama neutrofil, muncul lagi sel-sel muda di sini. Sel epitel yang berukuran lebih kecil, masih muda di sini, tapi ukurannya lebih besar dibandingkan leukosit. Coba bandingkan, kalau ini sel epitel muda, sebelahnya leukosit. Ukurannya berbeda. Nah, di sini kan tadi sel epitel yang masih muda. Balik lagi ke proestrus, di mana sel epitelnya mulai tumbuh besar dan bentuknya bulat. Seperti itu. Untuk spesifiknya bisa diamati di tabel seperti ini. Pada dasarnya kadang-kadang dalam satu penampakan slide bisa kita lihat cuma sel menanduk aja atau sel leukosit aja, jadi tidak merata gitu. Nah, kalau tidak merata slide-nya, kita harus lihat proporsi selnya untuk menentukan fase yang sedang berlangsung. Ini perbandingan di antara 4 fase-fase siklus estrus. Nah, sekarang kita coba ingat proestrus, selnya masih muda dan sehat. Estrus mati. Karena mati dia harus dieliminasi sama sel darah putih. Nah, lalu di diestrus sel darah putihnya semakin banyak karena dia harus mengeliminasi si sel mati, tapi sel hidupnya kecil-kecilnya mulai tumbuh. Nah, ini contoh tampilan dari proestrus. Kenapa proestrus? Karena di sini banyak sel yang berepitel berinti. Nah, di sini emang masih kita lihat sedikit leukosit, tapi kita kembali harus ingat lihat proporsinya. Apakah banyak sel berinti atau banyak leukosit? Nah, ini contoh penampilan di proestrus akhir. Kenapa proestrus akhir? Boleh, kenapa? Ada sel wujud. Di sini masih ada sel-sel epitel berinti, tapi di sini ada yang sudah mulai mati. Di sini sudah ada potongan-potongan sel epitel bertanduk yang mati juga. Nah, tapi di sini juga masih ada leukosit nih sedikit-sedikit. Jadi bagaimanapun kita harus mengenali tiap sel yang kita amati dan juga lihat proporsinya. Nah, ini kita hanya melihat sel epitel menanduk. Sebenarnya ada sedikit leukosit di sini, tapi karena mayoritas sel epitel menanduk ini ada di fase estrus. Lalu ini contoh metaestrus. Ini ada contoh di estrus. Dan ini ada yang mau coba? Ini kira-kira apa? Di sini ada sel epitel berinti, banyak leukosit. Udah ada yang mati juga beberapa. Diestrus. Nah, ini sebenarnya bisa gini. Yang sulit untuk penilaian fase estrus sebenarnya harus sudah terbiasa melakukan penilaian. Jadi kadang-kadang antara dua peneliti hasilnya beda, bisa metaestrus, bisa diestrus misalnya. Nah, kalau di tampilan ini dengan mempertimbangkan banyaknya sel berinti, saya akan bilang ini diestrus.
Nah, kenapa? Karena banyakkan sel yang berinti nih, sel epitel berinti. Berarti dia sudah siap menuju proestrus. Gitu untuk penilaiannya. Kalau ini gampang. Proestrus. Tuh, ini estrus karena ini kebanyakan menanduk dan hanya ada sedikit sel neutrofil. Seperti itu. Nah, ini juga nanti silahkan dinilai ada di fase metaestrus atau diestrus. Nah, kadang-kadang cuma terlihat sel darah merahnya aja nih. Ini salah satu yang pewarnaannya jelek, tapi di sini masih terwarnai sel leukosit. Nah, kalau seandainya banyak leukosit, bisa jadi ini ada di fase diestrus, tapi sel-sel lainnya tuh hampir nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi sekarang silahkan dari tiap kelompok 3 orang menuju belakang, 1 orang untuk mengambil slide dan 2 orang untuk mengumpulkan gadget. Terima kasih. Terus